Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Muhammad Heldi dengan NIM 231011621035 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang fonem. Sebelum saya membahas fonem lebih dalam, saya akan menampilkan peta konsep yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan membahas pengertian fonemik. Yang kedua, identifikasi fonem dan distribusi fonem. Yang ketiga, identifikasi alofon dan distribusi alofon. Yang keempat, gugus fonem dan deret fonem. Yang pertama, pengertian fonemik. Apa itu fonemik? Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Objek kajian dari fonemik adalah fonem yang merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang, garis miring, titik, 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 garis miring. Berikutnya identifikasi fonem dan distribusi fonem. Ada 3 cara mengidentifikasi fonem. Yang pertama, cari satuan bahasa yang bisa berupa sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut. Yang kedua, bandingkan satuan bahasa yang mirip. Yang ketiga, jika kedua makna bahasa tersebut berbeda, maka bunyi tersebut adalah sebuah fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Distribusi fonem terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama distribusi vokal. Contoh fonem I di awal pada kata ikan, di tengah pada kata pintu, di akhir pada kata api. Contoh fonem E di awal pada kata ekor, di tengah pada kata nenek, di akhir pada kata sore. Contoh fonem E di awal pada kata emas, di tengah pada kata ruwet, di akhir pada kata tipe. Contoh fonem A di awal pada kata anak, di tengah pada kata dharma, di akhir pada kata kota. Contoh fonem U di awal pada kata ukir, di tengah pada kata masuk, di akhir pada kata bau. Contoh fonem O di awal pada kata obat, di tengah pada kata balon, di akhir pada kata baso. Yang kedua, distribusi diptong. Diptong au dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir, seperti pada contoh kata aula dan pulau. Tidak dapat menduduki posisi tengah. Diptong ai hanya menduduki posisi akhir, seperti pada kata pantai dan landai, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Diptong oi hanya menduduki posisi akhir, seperti pada kata sekoi dan amboy, tidak menduduki posisi awal dan posisi tengah. Diptong e juga hanya menduduki posisi akhir, seperti pada contoh survei, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Yang ketiga, distribusi konsonan. Contoh fonem P di awal pada kata pasang, di tengah pada kata apa, di akhir pada kata siap. Contoh fonem B di awal pada kata bahasa, di tengah pada kata sebut, di akhir pada kata adab. Contoh fonem T di awal pada kata tali, di tengah pada kata mata, di akhir pada kata rapat. Contoh fonem D di awal pada kata dua, di tengah pada kata ada, di akhir pada kata abad. Contoh fonem C di awal pada kata cakap,
di tengah pada kata beca, di akhir tidak ada. Contoh fonem J di awal pada kata jalan, di tengah pada kata manja, di akhir pada kata mi'raj. Contoh fonem K di awal pada kata kami, di tengah pada kata paksa, di akhir pada kata politik. Contoh fonem G di awal pada kata galak, di tengah pada kata tiga, di akhir pada kata jajak. Contoh fonem F di awal pada kata fakir, di tengah pada kata kafan, di akhir pada kata maaf. Contoh fonem V di awal pada kata paria, di tengah pada kata lava, di akhir tidak ada. Contoh fonem S di awal pada kata suku, di tengah pada kata asli, di akhir pada kata lemas. Contoh fonem Z di awal pada kata zeni, di tengah pada kata lazim, di akhir tidak ada. Contoh fonem sya di awal pada kata syarat, di tengah pada kata isyarat, di akhir pada kata arashi. Contoh fonem H di awal pada kata hari, di tengah pada kata lihat, di akhir pada kata tanah. Contoh fonem M di awal pada kata maka, di tengah pada kata kami, di akhir pada kata diam. Contoh fonem N di awal pada kata nama, di tengah pada kata anak, di akhir pada kata daun. Contoh fonem Ny, contoh fonemnya di awal pada kata nyata, di tengah pada kata hanya, di akhir tidak ada. Contoh fonem eng di awal pada kata ngilu, di tengah pada kata angin, di akhir pada kata pening. Contoh fonem R di awal pada kata raih, di tengah pada kata juara, di akhir pada kata putar. Contoh fonem L di awal pada kata lekas, di tengah pada kata alas, di akhir pada kata kesal. Contoh fonem W di awal pada kata wanita, di tengah pada kata hawa, di akhir tidak ada. Contoh fonem Y di awal pada kata yakin, di tengah pada kata payung, di akhir tidak ada. Berikutnya identifikasi dan distribusi alofon. Alofon dapat dikatakan sebagai variasi bunyi yang terdapat pada sebuah fonem. Alofon pada dasarnya tidak memiliki makna yang berbeda dan hanya merupakan variasi bunyi suara yang terdapat pada fonem yang sama. Karakteristik alofon dipengaruhi oleh variasi dialek, variasi aksen, situasi sosial, dan ukuran dan bentuk artikulator. Berikutnya gugus dan deret fonem. Apa itu gugus dan deret fonem? Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda meskipun berada dalam silabel berbeda namun letaknya berdampingan. Gugus dan deret fonem terbagi menjadi dua, yaitu gugus dan deret vokal dan gugus dan deret konsonan. Yang pertama, gugus dan deret vokal. Gugus vokal sama dengan diftong. Diftong yang tercatat dalam bahasa Indonesia ialah ai, au, oi, dan e. Seperti pada kata pulau, santai, sepoi, dan survei. Deret vokal adalah dua huruf vokal yang bersampingan namun terletak pada silabel yang berbeda. Au seperti pada kata laut dan daun, ai seperti pada kata kain dan kait, ao seperti pada kata kaos dan laos, ua seperti pada kata luar dan kuat, ue seperti pada kata kue, ui seperti pada kata puing dan suit, ia seperti pada kata siar dan kiat. Yang kedua, gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan disebut juga klaster. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah BR seperti pada kata Brahma dan labrak,
BL seperti pada kata belangko dan belusukan. BY seperti pada kata objektif dan ambyar. DR seperti pada kata drama dan Dracula. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Contohnya BD seperti pada kata sabda, BH seperti pada kata syubhat, BT seperti pada kata BL seperti pada kata kiblat, HK seperti pada kata mahkamah, HL seperti pada kata bahla, bahlul, HM seperti pada kata tahmid, HT seperti pada kata tahta, KB seperti pada kata takbir dan akbar. Sekian penjelasan ponemik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.